Hai guys, selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Di video kali ini kita akan mereview alur cerita film Alice in Borderland. Bercerita tentang orang-orang yang tiba-tiba saja dipaksa untuk mengikuti permainan game kematian demi bisa bertahan hidup. Daripada kelamaan intro, mending kita langsung masuk ke ceritanya aja. Oh iya, jangan lupa subrek untuk dukung aku ya, biar lebih semangat lagi nih bikin kontennya. Hahaha. Film ini berfokus kepada si Arisu, si maniak game yang tidak peduli dengan masa depannya dan selalu melewati panggilan pekerjaan. Dia selalu tertekan karena selalu dibandingkan oleh ayahnya dengan adiknya yang lebih memiliki tujuan hidup dibandingkan dirinya. Ya, memang salahnya sendiri sih. Karena panas dada, Arisu memilih untuk keluar menemui teman-teman yang satu frekuensi sama dia. Di saat yang sama, temannya yang bernama Kurube kini sedang dihajar atasannya karena berani menyentuh cewek atasannya itu. Alhasil, Kurube pun dipecat. Ya, ini salah ceweknya juga ya, nggak puas sama satu cowok. Di saat yang sama juga, teman Arisu yang satu lagi yang bernama Chota kini sedang kesal dengan gajinya yang selalu diporoti ibunya. Alhasil, di hari itu dia memilih untuk bolos kerja. 3 orang itu saling membalas pesan, saling curhat tentang kesialannya, dan akhirnya mereka bertiga bertemu di depan stasiun Shibuya. Mereka hanya meratapi orang-orang yang sibuk dan menggalau hingga Kurube mengangkat Arisu dan membawanya di tengah jalan raya. Kayak main bareng lah. Awalnya malu-malu, tapi Arisu pun ketagihan. Terlihat dari kejauhan ada kembang api di siang bolong. Mereka pun terlalu gila dan gak nyadar kalau lampu jalan raya udah berubah. Mereka hampir membuat kecelakaan mobil. Mereka bertiga kabur dari kejaran polisi dengan masuk ke dalam satu WC. Mereka bertiga cekikikan dengan ulahnya, namun mereka merasa aneh karena listrik dan alat elektronik mati. Suara keramaian kota di Shibuya yang ada di luar pun lenyap begitu saja. Setelah dicek kosong melompong, di mana ribuan orang yang memenuhi jalanan Shibuya tadi, mereka segera berpencar. Kurube kebar untuk mencari si Chiwi, sedangkan Chota ke kantor dan Arisu cuma keluyuran gak jelas. Mereka kembali bertemu di Shibuya Street dan melaporkan kalau gak ada orang sama sekali. Sampai malam, mereka bertiga ada di tengah jalan. Tidak seperti Kurube yang masih berpikiran waras. Arisu dan Chota malah kesenangan dengan fenomena aneh yang terjadi. Tiba-tiba saja layar di billboard hidup. Di sana bertuliskan jika game akan segera dimulai. Dari kejauhan terlihat ada lampu. Mereka segera ke sana untuk mencari keberadaan manusia lain yang mungkin ada di dunia ini. Mereka masuk ke dalam gedung GM yang dipenuhi lampu serta banyak sekali mobil yang diletakkan berjejer di hadapannya. Dengan wajah bingungnya, mereka pun mengambil ponsel yang disediakan di sana. Dan datang satu orang wanita kantoran. Dia terlihat sudah mengetahui semua ini. Gak banyak penjelasan, dia segera melempar nemtek Chota ke luar ruangan dan langsung terkena laser. Dan wanita itu pun berkata, setelah melewati perbatasan, kalian gak bisa keluar dan harus ikut ke dalam permainan. Dan dia segera mengambil ponsel yang disediakan. Dan masuk lagi satu siswa Chiwi yang juga nampak kebingungan di sana. Game dimulai dengan level 3 keriting. Judul game itu adalah hidup dan mati. Mereka harus keluar dari gedung ini dengan batas waktu. Dengan waktu 2 menit, mereka harus memilih antara pintu malaikat yang berarti hidup dan pintu tengkorak yang berarti mati. Chota menggunakan kameranya untuk merekam waktu berlalu dan asap mulai keluar dari lantai. Cewek kantoran mendesak untuk memilih pintu hidup. Siswi yang gak tahan pengen pulang dan langsung masuk ke pintu hidup. Dia pun mati terkena laser. Di detik-detik terakhir, mereka berhasil masuk ke pintu mati dan tidak jadi terpanggang hidup-hidup. Ternyata setiap masuk ke ruangan selanjutnya, waktu akan berkurang 10 detik. Mereka bertiga berdebat. Cewek kantoran itu menebak jika ini adalah permainan tumbal. Siapapun yang masuk ke dalam satu pintu akan mati seperti siswi tadi. Waktu berjalan, asap ngebul, tidak ada yang mau membuka pintu duluan. Kurube akan membuka pintu duluan dengan jaminan akan bergantian di pintu-pintu selanjutnya. Dan mereka pun berhasil. Kurube langsung memilih cewek tadi untuk membuka pintu. Ketegangan pun semakin menjadi. Kurube memaksa Arisu untuk menebak isi game ini. Arisu tidak bisa berpikir karena ketakutan dan Kurube memukulnya. Dia pun teringat dengan mobil yang diparkirkan di depan gedung yang menunjukkan luas gedung, serta denah gedung yang dipasang di depan lift tadi. Arisu pun berhasil menghitung dan memilih pintu mati. Di ruangan selanjutnya, Arisu menggambarkan denah ruangan yang mereka lalui dan mereka pun berhasil melewati 3 ruangan dengan mulus. Dikira udah keluar dari gedung, ternyata mereka salah. Mereka terjebak di ruangan hidup dan mati lagi. Waktu semakin menipis. Tapi berkat video yang diambil Chota tadi, mereka jadi mengetahui kalau ruangan siswi yang tertembak tadi tidak ada pintu, yang berarti jalan keluar ada di sebelah ruangan itu. Mereka berhasil memilih pintu, namun sayang kaki Chota terbakar.
Di ruangan terakhir hanya diberi waktu 10 detik. Cewek kantoran mau membuka pintu hidup, tetapi Arisu segera berteriak. Mereka berempat berhasil keluar dari gedung itu. Permainan selesai, namun Chota terluka parah dan mereka mendapatkan kartu 3 keriting dengan 3 hari visa. Tiba-tiba saja di depannya muncul bapak-bapak yang mengatakan sekali kalian ikut bermain maka kalian tidak bisa berhenti. Bapak itu juga berkata visanya habis hari ini dan tidak menunggu lama dia pun mati terkena laser yang mengenai kepalanya. Mereka pun harus terus bermain untuk mendapatkan visa karena jika visa habis mereka akan mati. Dari kejauhan terlihat Ciu yang menggunakan singlet. Dia terlihat sedang mengamati. Ternyata cewek berbaju singlet itu memegang kartu, yang artinya dia baru saja menyelesaikan permainan di tempat lain. Keesokan harinya, Arisu mengecek mobil tetapi sayangnya tidak ada satupun mobil yang menyala. Chota mengatakan jika semua perangkat elektronik yang dipasangi IC chip akan mati, seperti TV, ponsel, dan lainnya. Yang bisa hidup hanyalah perangkat analog. Mereka mulai menerka-nerka, apakah karena tembakan sinyal atau serangan alien. Dan saat itu juga ponsel yang didapatkan Arisu dari game sebelumnya itu pun ikutan mati. Mereka berempat makan bersama dan saling mengobrol apa yang mereka lakukan ketika orang-orang di dunia itu menghilang. Wanita kantoran itu ternyata bernama Shibuki. Dia berbohong jika dia mengatakan dia sedang bekerja di kantor. Namun aslinya dia sedang melakukan pekerjaan kotor dengan atasannya demi jabatan. Dan saat dia membersihkan diri di kamar mandi, semua orang pun menghilang. Dan hal yang mengejutkan lagi, ternyata Shibuki datang di tempat itu 3 hari yang lalu dan pernah mengikuti game sebelumnya, yaitu game gas beracun yang membuat semua orang muntah darah, dan hanya dialah yang selamat. Itu adalah hal yang sangat aneh karena kedatangan Shibuki 3 hari yang lalu dan Arisu yang lainnya baru datang kemarin. Mereka pun mulai berdebat atas apa yang terjadi. Arisu dan Kurube pergi ke permainan selanjutnya. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki siapa di balik semua ini dengan mengamati ciri khas dari setiap permainan. Permainan selanjutnya diadakan di apartemen. Di sana sudah ramai dengan orang-orang yang mendaftar dan ada beberapa orang baru yang nampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Salah satu pendatang baru bertanya kepada Arisu dan Kurube melarangnya karena orang baru dapat menghambat dan permainan pun dimulai dengan level 5 skop. Tiba-tiba saja ada seorang bapak-bapak yang bernama Nitobe. Dia menjelaskan arti dari setiap level kartu. Kop yaitu kekuatan fisik, keriting artinya pertarungan tim, wajik kecerdasan. Sedangkan hati adalah permainan pengkhianatan yang membolak-balikan hati seseorang. Sedangkan angka adalah tingkat kesulitannya. Dan permainan di apartemen itu adalah kejar-kejaran. Mereka harus lari dari pengejar dan menemukan zona aman untuk menghentikan bom yang terpasang di bawah gedung apartemen dengan batas waktu 20 menit. Semua peserta segera mencari tempat yang aman. BTW, sebuah kamar di apartemen ini terkunci. Yang gak kekunci itu ya zona aman itu. Terlihat cewek Jagger itu juga ikut ke dalam permainan ini dan mencari tempat aman seorang diri. Terlihat juga ada cowok berambut putih berhoodie yang sangat santuy dengan permainan ini. Dia juga kasih dada kepada 2 orang cowok yang terlihat seperti militer. Di rumah, Chota terlihat begitu ketakutan dan terus berdoa kepada Tuhan. Chota dan Shibuki pun mulai terbuka dan menceritakan dirinya masing-masing. Mereka pun semakin dekat dan ya terjadi deh. Balik lagi ke game, terdengar suara trompet yang menandakan pengejar telah masuk ke area permainan. Tanah menjadi tegang. Wanita Jagger itu segera kabur dan bersembunyi di luar balkon. Arisu dan kawan-kawannya serta bapak-bapak yang terus ngintilin itu terkejut mendengar suara tembakan di lantai atas. Orang pria berjas tewas. Arisu mengecek dan hampir saja dia ditembak oleh manusia berkepala kuda. Mereka bertiga kabur dan berpencar. Pengejar itu mengejar dan membunuh Nitobe alias bapak-bapak bertopi yang tadi ngintilin Arisu. Di depannya ada peserta lain yang ketakutan dan keluar dari gedung. Alhasil dia mati terkena laser. Pengejar terus saja membabat peserta. Arisu dan Kurube yang bersembunyi di lantai atas itu menyadari kalau penglihatan pengejar itu terbatas karena topeng yang ia kenakan. Dia pun berteriak kepada peserta lain untuk saling memberitahu lokasi pengejar. Si cowok rambut putih mencemooh ide Arisu, tetapi si cewek Jagger menjawab di mana lokasi pengejar. Lihai, wanita Jagger itu bergelantungan di pipa. Waktu tinggal 8 menit dan tersisa 7 orang dari 13 orang yang mendaftar. Arisu menyelamatkan orang yang tadi bertanya dengannya di scene awal tadi. Guru memutuskan untuk mengalahkan pengejar dengan bekerja sama dengan pria botak dan satu temannya. Arisu meninggalkan Kurube untuk mencari zona aman. Cewek Jagger datang dan memberikan laporan wilayah yang telah dia cek dan tidak ada tanda-tanda zona aman. Teman si botak ditugaskan untuk memancing pengejar dan sayangnya dia mati karena menjadi umpan. Aguni atau si botak itu menyemprot dengan alat pemadam kebakaran. Kurube memukulnya. Pistol pengejar berhasil dijatuhkan, tetapi pengejar mengeluarkan golok. Walau sudah menghindar, sayangnya perut Kurube terluka parah. Arisu menyadari sesuatu di tengah pencariannya. Alasan kenapa pengejar menembak dari lantai atas ke orang yang dia selamatkan tadi. Pengejar
pengejar itu mau melindungi zona aman. Arisu akan membukanya. Di sana ada pria berambut putih yang sepertinya sudah mengetahui hal ini sejak tadi. Dan ternyata di dalam ruangan itu ternyata sudah stay pengejar lain. Hitung saja, pria berambut putih itu menyetrumnya hingga pingsan. Pengejar itu bangkit dan menembak. Laki-laki berambut putih itu keluar ruangan dan Arisu malah masuk lebih dalam ke dalam apartemen. Akhirnya dia menemukan zona aman. Namun cara menghentikan permainan dan bom itu adalah dengan cara menekan dua tombol itu secara bersamaan. Arisu berteriak dan cewek Jagger itu segera pergi. Pintu ruangan dirusak. Pengejar masuk dan battle dengan Arisu. Waktu tinggal 1 menit. Cewek Jagger masuk lewat jendela dan mengambil alat strum yang dilempar oleh cowok berambut putih. Pengejar pingsan dengan topeng yang terlepas. Di 1 detik terakhir, mereka berdua akhirnya menyelesaikan permainan sekaligus menghentikan bom yang akan meledak. Game clear. Mereka menang, tidak dengan pengejar yang kalah dan mati karena kalungnya ia pakai. Di saat yang sama, pengejar yang sedang bergelut dengan Kurube dan Aguni juga mengalami hal yang sama. Aguni pergi begitu saja setelah mengambil tembakan pengejar. Kurube mendapatkan walkie-talkie dari saku celana teman Aguni. Dari walkie-talkie itu ada orang yang memberikan arahan dan berkata untuk kembali ke beach alias ke pantai. Episode 1 dan 2 pun selesai. Gimana? Seru gak guys? Seru dong. Pasti kalian penasaran deh kelanjutannya gimana. Jangan khawatir guys. Pokoknya kalian tuh harus subrek channel ini dan kalian bisa cek di bagian kolom deskripsinya ya. Aku bakal cantumin link dari episode-episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.